Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Saya Abdul Muflihun dengan NIM 2110111402208 akan mempresentasikan tugas dari rancangan perangkat lunak, yaitu tugasnya adalah proyek pengembangan sistem. Di sini saya mengambil judul proyek pengembangan sistem akses masuk dengan barcode di Universitas Dhamma Persada. Di studi kasusnya saya ambil di tempat saya bekerja, yaitu di Universitas Dharma Persada. Baik, studi ini dilatar belakangi di Universitas Dharma Persada itu ingin meningkatkan keamanan dan efisiensi akses masuk ke lingkungan kampus dengan menerapkan sistem akses masuk berbasis barcode. Sistem ini dirancang untuk menggantikan metode manual yang saat ini digunakan. Jadi untuk menambah keamanan dan juga untuk lebih efisien lagi. Lalu tujuan dari proyek ini yang pertama meningkatkan keamanan di lingkungan kampus. Lalu yang kedua memudahkan monitoring dan pelacakan akses mahasiswa serta staf yang bekerja di Universitas Dharma Persada. Ruang lingkup proyek pertama, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan, pengembangan dan integrasi sistem barcode, pelatihan pengguna dan pengolahan sistem, serta implementasi dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, komponen sistem atau hardware yang digunakan yang diperlukan. Yang pertama ada barcode scanner, terkait dengan karena ini menggunakan barcode, memerlukan barcode scanner. Lalu ada komputer atau terminal, printer ID card yang nantinya akan mahasiswa yang menyimpan data-datanya di ID card, lalu nantinya akan ID cardnya itu ditempelkan barcode. Lalu turnstile atau gate otomatis. Selanjutnya komponen sistem atau software. Pastinya kita membutuhkan database mahasiswa, lalu aplikasi manajemen akses, serta sistem notifikasi. Dan selanjutnya desain sistem. Dari proses pendaftaran, pertama data mahasiswa dimasukkan ke dalam sistem saat mendaftar, ya, baik itu dari nama, NIM, serta data-data yang lainnya. Lalu generasi barcode. Sistem akan menghasilkan barcode unik untuk setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa memiliki barcode-nya masing-masing, barcode tersendiri. Lalu pencetakan ID card dengan barcode dicetak dan diberikan kepada mahasiswa yang nantinya akan di-scan. Lalu desain sistem, proses akses masuk. Yang pertama scan barcode. Mahasiswa men-scan barcode pada ID card mereka di barcode scanner yang ada di pintu penjagaan atau pintu depan sebelum masuk ke dalam kampus. Lalu yang kedua ada validasi. Sistem akan memvalidasi barcode dengan data di database. Apabila data itu sesuai, valid, turnstile atau gate otomatis akan terbuka. Kalau misalnya tidak sesuai, akses ditolak dan notifikasi dikirim ke petugas keamanan, sehingga di situ akan mencegah adanya akses yang tidak diinginkan atau orang lain yang tidak terdaftar untuk masuk ke dalam kampus. Lalu desain sistem manajemen data, update data, perubahan data mahasiswa diupdate di sistem. Mungkin ada data mahasiswa masuk baru ataupun yang pindahan, semua akan diupdate. Lalu laporan, sistem menghasilkan laporan akses harian, mingguan, dan bulanan untuk mengevaluasi siapa-siapa saja yang masuk. Lalu keamanan, enkripsi data barcode dan informasi pribadi mahasiswa dienkripsi. Lalu backup data dilakukan secara berkala. Tahap implementasi, yang pertama pengadaan perangkat, memesan barcode scanner, komputer atau terminal, printer ID card, dan turnstile atau gate otomatis. Yang kedua pengembangan software,
mengembangkan atau membeli software manajemen akses. Yang ketiga, pelatihan, melatih staf IT dan keamanan mengenai penggunaan sistem baru. Lalu yang keempat, uji coba, melakukan uji coba sistem dalam skala kecil sebelum implementasi penuh. Yang kelima, peluncuran, meluncurkan sistem secara bertahap di seluruh pintu masuk kampus. Nah, di sini ada timeline proyeknya, ada perencanaan, itu kurang lebih durasi memerlukan waktu 1 bulan, pengadaan perangkat durasinya 2 bulan, pengembangan software durasinya 3 bulan, pelatihan durasi 1 bulan, uji coba 1 bulan, implementasi durasinya 2 bulan, pemeliharaan berkelanjutan selama sistem ini masih berjalan. Lalu anggarannya di sini ada barcode scanner diperkirakan 50 juta, komputer terminal 100 juta, printer ID card 30 juta, turnstile gate otomatis 200 juta, pengembangan software 150 juta, pelatihan 20 juta, totalnya 520 juta. Jadi kesimpulannya, proyek pengembangan sistem akses masuk berbasis barcode di Universitas Dharma Persada atau UNSADA dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi proses masuk kampus. Dengan implementasi sistem ini, beberapa manfaat utama yang dapat dicapai antara lain, yang pertama, peningkatan keamanan. Sistem ini mengurangi risiko akses tidak sah ke lingkungan kampus dengan validasi barcode yang terintegrasi dengan data mahasiswa. Yang kedua, monitoring dan pelacakan. Memudahkan pihak kampus dalam memonitor dan melacak akses masuk mahasiswa dan staf secara real time dan menghasilkan laporan yang berguna untuk analisis keamanan. Yang ketiga, keamanan data. Data barcode dan informasi pribadi mahasiswa dilindungi dengan enkripsi dan backup data dilakukan secara berkala. Yang keempat, penggunaan teknologi modern. Mengadopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan citra kampus dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pengguna sistem. Jadi dengan rencana implementasi yang jelas, mulai dari pengadaan perangkat keras, pengembangan software, pelatihan, hingga pemeliharaan, proyek ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh ekosistem kampus. Anggaran yang telah direncanakan juga memastikan bahwa semua komponen penting dalam proyek ini dapat direalisasi tanpa hambatan finansial yang berarti. Kesuksesan proyek ini akan bergantung pada kerjasama yang baik antara tim pengembang, pihak manajemen kampus, dan semua pengguna sistem. Dengan demikian, Universitas Dharma Persada akan dapat mewujudkan lingkungan kampus yang lebih aman, efisien, dan modern. Baik, terima kasih. Itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.